menjawab pertanyaan media yang terkait Ahmad Zoni. Nah, jadi Ahmad Zoni yang saat ini berada di Pulau Nusa Kambangan yang tertangkap basah ketika hendak mengedarkan narkoba di lapas rutan Salemba. Nah, CCTV semua melihat, sipir datang menggerebek, dan ternyata memang dia masih mencoba untuk melancarkan perdagangan narkobanya dengan pihak luar, di luar rutan ya. Nah, di awal kan kita tahu dia sudah 2 kali tertangkap dalam pemakaian narkoba. Tetapi mungkin mau dia tingkatkan menjadi pengedar, supaya memang mungkin catatan sejarah narkoba lengkap ada pada Ahmad Zoni. Mungkin ya, saya nggak tahu nih ya, kok jadi pemakai, jadi pengedar, nanti mungkin jadi bandar nih. Nah inilah yang akhirnya membuat heboh dunia lapas, yang akhirnya ada, selain Ahmad Zoni ada beberapa juga dipindahkan ke LP Nusa Kambangan. Tangan diborgol, kaki diborgol, mata ditutup. Cuman itu mungkin perjalanan dari Jakarta ke Nusa Kambangan. Nah, di dalam persiapan persidangan, Ahmad Zoni meminta offline, tapi fasilitas offline itu kan tidak bisa terpenuhi karena kendala biaya. Untuk menghadirkan Ahmad Zoni dari Nusa Kambangan ke Jakarta, setiap sidang, itu kan tidak main-main, biayanya berapa banyak gitu. Dan Ahmad Zoni ini siapa? Kan dia hanya dulu selebriti, sekarang jadi pemakai narkoba. Nah, makanya majelis hakim tetap pada pendiriannya bahwa sidangnya dibuat online. Nah, artinya di sini pihak Ahmad Zoni, mungkin kuasa hukumnya juga dalam persidangan online itu juga mengajukan eksepsi ya, agar Ahmad Zoni dibebaskan dari semua dakwaannya dan dari semua perbuatan-perbuatannya. Nah, tapi kan fakta udah bicara, bukti-bukti ada lengkap. Nah itulah yang akhirnya eksepsinya ditolak dan Ahmad Zoni tetap berada di rutan lapas Bang, ini Nusa Kambangan. tapi bang, Ahmad masih tetap bersikukuh jam sampai saat yang sidang online meminta ke Dr. Camelia dan Ibu kandungnya Bu Tuti, Dr. Kamil sebagai ambassador, memohon untuk ngomong ke Iris Bella itu mantan istrinya dan juga anak, untuk memberitahu kalau dia bukan seorang pengedar apalagi bandar, karena biar gini-gini dia adalah seorang ayah juga baginya. Ya memang Ahmad Zoni seorang ayah dari anaknya dan seorang suami dari istrinya. Nah, dia minta tolong ke mama tirinya, dia minta tolong ke saudaranya, mantannya, entah dia minta tolong ke siapa. Ini bicara hukum. Hukumlah yang menjawab hukum. Artinya kalau memang dia mau membersihkan nama dari anak-anaknya supaya tidak tercap sebagai pengedar, penjahat, atau apa namanya juga sebagai bandar narkoba atau apa. Nah saya pikir ya boleh-boleh aja dia menyampaikan ke anaknya, dia ngomong sama anaknya lah, bahwa bapak ini ya terpleset gitu aja. Tapi kalau dibilang dia enggak, ya buktinya bapaknya udah di penjara. Bapaknya masuk di lapas dari Salemba pindah ke Nusa Kambangan. Jadi itu Ahmad Zoni lah. Kalau mau baik ya udah berhenti jadi narkoba, tunjukkan bertanggung jawab kepada anak, kepada istri, kepada keluarga. Berhenti narkoba. Itu kan satu langkah yang positif ya, ketimbang nyolong-nyolong dari pemakai jadi penjual, jadi pedagang. Nah ini kan yang membuat Ahmad Zoni tambah rusak namanya. Jadi saya pikir udahlah, nggak usah cuap-cuap terus lah, jalanin aja, ntar seperti apa hukumannya
ya kan ada kuasa hukumnya yang akan membela Anda. Bang, dan dari JPU mendakwa Amar yaitu dia menerima barang haram tersebut jenis sabu dengan inisial A. Nah, dia dapat dari A, itu entah A dari orang luar atau dari mana, dan dia secara aktif katanya mengedarkan dan menjual di dalam lapas tersebut. Ini masih dakwaan dari Iya, artinya kan JPU kan juga tidak asal mendakwa aja ya. Semua ada informasinya, ada buktinya. Ya, bukti-bukti, dua alat bukti itu kan juga udah meyakinkan JPU untuk menyusun dakwaannya. Makanya di dalam dakwaan itu dia selain menggunakan, dia juga mengedarkan. Nah, kan masuk kategori pengedar. Nah, itulah yang makanya dia diasingkan ke Pulau Nusa Kambangan. Bang, ada pesan atau kesimpulan dari Ya, jadi saya sampaikan kepada netizen, kepada masyarakat khususnya kaum muda ya, jangan ikutin gaya dan modelnya Ahmad Zoni. Sekalipun selebriti, tapi perbuatannya itu dapat merusak dirinya. Yang akhirnya dia harus mempertanggungjawabkan ini di mata hukum. Jadi saya pikir berhenti narkoba, berhenti berangan-angan, berbuatlah yang positif untuk menjadi anak bangsa yang baik. Terima kasih.